Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linia Indrani Arianto dengan NIM 204020009, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mereview materi dari kelompok 9 yang bertemakan dengan bauran pemasaran syariah kaitan dengan bank syariah. Adapun pembahasan dari materi ini yaitu yang pertama, bauran pemasaran 4B, corporate dan tenor. Yang kedua, bauran pemasaran 5P dari perspektif syariah. Yang ketiga, bauran pemasaran 7P dari perspektif syariah. Bauran pemasaran 4C, corporate dan tenor. Menurut corporate dan tenor, marketing mix atau bauran pemasaran dapat diartikan sebagai sekumpulan dari variabel-variabel yang dapat dikendalikan dan digunakan oleh perusahaan untuk mengejar tingkat penjualan yang diinginkan dalam pasar sasaran, atau dengan kata lain 4P merupakan kombinasi dari variabel-variabel pemasaran yang merupakan faktor internal yang berbeda dalam jangkauan yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Adapun variabel-variabel tersebut seperti berikut, yaitu yang pertama, produk. Produk adalah kombinasi barang dan jasa yang disediakan oleh perusahaan dan ditawarkan kepada pasar sasaran. Yang kedua, harga adalah price, yaitu jumlah uang yang dibayarkan oleh konsumen kepada produsen untuk mendapatkan suatu produk. Yang ketiga, tempat atau place adalah kegiatan dari suatu perusahaan untuk menyediakan suatu produk dan untuk target pelanggannya. Yang keempat, promosi atau promotion merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat dari produknya dan untuk meyakinkan konsumen sasaran untuk membeli produknya. Yang kedua yaitu bauran pemasaran 5P dari perspektif syariah. Yang pertama, produk atau produk. Produk adalah bagian dari elemen marketing mix. Secara eksplisit, produk yang dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, yaitu bangkai, daging babi, darah hewan, minuman beralkohol, perjudian, prostitusi, dan penggunaan bunga dalam praktek keuangan dan perbankan. Dalam perspektif Islam, produk harus memenuhi ketentuan halal, tidak menyebabkan pikiran kotor atau rusak, tidak mengganggu, tidak mengandung unsur riba dan maisir, bermoral. Produk harus dalam kepemilikan yang sah, dan produk harus diserah terimakan dengan jelas, karena penjualan produk fiktif tidak dapat benarkan. Yang kedua yaitu harga atau price. Price merupakan elemen marketing mix dalam Islam. Abu Nais 2012, Bari et al 2012, dan Ishaq dan Abdullah 2012 mengemukakan dalam Islam tidak dibenarkan menetapkan harga murah di bawah pasar, melarang praktek maisir atau menerima keuntungan tanpa bekerja, mengubah harga tanpa diikuti perubahan kuantitas atau kualitas produk, dilarang menipu pelanggan demi meraup keuntungan. Yang ketiga yaitu tempat atau place. Place sebagai elemen marketing mix dapat diartikan sebagai distribusi dan tempat usaha yang menentukan keberhasilan strategi pemasaran secara efektif. Dalam Islam, keberadaan manusia, peralatan, perusahaan yang terlibat dalam proses pemasaran harus transparan dan memuaskan pelanggan. Yang keempat, promosi atau promotion. Promotion juga merupakan elemen marketing mix. Dalam Islam, semua usaha yang dilakukan pemasaran untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam usaha demi menarik minat pelanggan, yaitu pelanggan baru, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada diperbolehkan, termasuk melakukan kegiatan promosi. Yang kelima, manusia atau people. Manusia memegang peranan penting dalam praktek pemasaran, baik sebagai produsen maupun konsumen. Marketer harus jujur dan bertanggung jawab kepada produk yang dibuatnya. Marketer muslim harus memberikan perhatian dan perlindungan kepada suppliernya, karyawan, partner bisnis, dan konsumen dan masyarakat. Yang ketiga yaitu bauran pemasaran 7P dari perspektif syariah. Abu Naib mengemukakan dalam Islam setiap kegiatan bisnis harus taat pada dua prinsip. Yang pertama, taat pada aturan atau tataran moral yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, empati, mensyukuri rahmat dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menahan diri dari tindakan yang merugikan orang lain dan mencegah pencemaran praktik yang tidak etis. Implikasi dari prinsip tersebut, maka aturan pemasaran dalam Islam terdiri dari bauran pemasaran konvensional yang terdiri dari 7P, yaitu product, price, promotion, place, people, physical evidence, proses, yaitu berikut diantaranya yaitu yang pertama, produk, yaitu dalam Islam produk harus memenuhi ketentuan halal, tidak menyebabkan pikiran kotor atau rusak, tidak mengganggu, tidak mengandung unsur riba dan maisir. Produk harus berada dalam kepemilikan yang sah. Produk harus diserah terimakan dengan jelas, karena penjualan produk fiktif tidak dapat dibenarkan penjualan ikan sungai, dan produk harus tepat secara kuantitas dan kualitasnya. Yang kedua yaitu price atau harga. Harga merupakan elemen marketing mix. Dalam Islam tidak dibenarkan menetapkan harga murah di bawah pasar, melarang praktek maisir atau menerima keuntungan tanpa bekerja,
mengubah harga tanpa diikuti perubahan kuantitas atau kualitas produk, dilarang menipu pelanggan demi meraup keuntungan, yaitu diskriminasi harga antara pelaku bisnis, melarang propaganda palsu melalui media. Yang ketiga yaitu promosi atau promotion. Dalam Islam, semua usaha yang dilakukan pemasaran untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam usaha demi menarik minat pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Promosi merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menawarkan produk kepada konsumen. Yang keempat yaitu place atau tempat dan distribusi. Place diartikan sebagai distribusi dan tempat usaha yang menunjukkan keberhasilan strategi pemasaran secara efektif. Dalam Islam, keberadaan manusia, peralatan, perusahaan yang terlibat dalam proses pemasaran harus transparan dan memuaskan pelanggan. Yang kelima yaitu 5. People atau manusia. Manusia memegang peran sangat penting dalam pemasaran, baik secara produsen maupun konsumen. Yang keenam yaitu proses atau proses. Proses adalah bagian marketing mix yang penting. Proses meliputi prosedur, mekanisme, alur kegiatan dalam pelayanan. Proses juga menunjukkan bagaimana produk dan jasa disajikan sampai pada pengguna akhir. Yang terakhir yaitu physical evidence atau bukti fisik. Dalam pemasaran, bukti fisik yang menjadi parameter bauran pemasaran ada 3, yaitu yang pertama yaitu fasilitas eksterior, yaitu yang meliputi parkiran, pemandangan, simbol, arah petunjuk, seperti beberapa negara muslim yang mendesain bangunan bank dan pembelanjaan yang mengadopsi arsitektur Islam. Yang kedua yaitu fasilitas interior, fasilitas yang memberikan penghormatan para sesepuh pendiri, yang meliputi menempelkan foto di dinding, kaligrafi, kata-kata mutiara di dinding, dan memberikan fasilitas masjid atau mushola untuk beribadah baik bagi karyawan atau konsumen. Yang terakhir yaitu ketiga, bukti fisik lain yaitu bukti fisik perusahaan atau legalitas, kartu nama, alat tulis, tagihan, laporan, penampilan karyawan, seragam, dan brosur. Sekian pemaparan dari materi saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.